Sedaya Bapak nggih. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan majelis taklim kita. Kita mulai dulu dengan baca Fatihah. Semoga barokahnya Fatihah Allah selalu buka pintu hati kita untuk menerima hidayah darinya. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan pelajaran kita pada halaman 452. Baik, kita akan baca bab akibat hukum dari li'an. Wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin sukutul haddi anhu wa wujubul haddi 'alaiha wa zawalul firash wa nafyul walad wa tahrimu 'alal abad wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina fataqul asyhadu billahi anna fulanan hadza la minal kadhibin fima ramani bihi minaz zina arba'a marrat wa taqulu fil marratil khamisah ba'da ay ya'idhuhal hakim wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin. Ada 5 ketentuan hukum yang berkaitan dengan li'an. Dengan li'an orang laki-laki, yaitu 1. Gugur hukuman had dari si laki-laki. Kemarin sudah kita bahas tentang sumpah li'an itu apabila seorang laki menuduh zina kepada istri, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kemarin dipanggil ke pengadilan, kemudian disuruh sumpah li'an. Nah, ketika seorang suami sudah berani melafadzkan sumpah li'an dia, yang kemarin 4 kali itu, kemudian dinasihati oleh hakim, setelah itu mengatakan, saya berani mendapatkan laknatnya Allah apabila saya bohong dalam tuduhan saya. Maka setelah itu langsung berakibat 5 perkara ini. Jadi si laki-laki tadi yang menuduh zina kepada istri tanpa 4 orang saksi, dia tidak dihukum. Tidak dihukum. Karena apabila orang sembarangan menuduh zina, nah itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ini kan menjatuhkan kehormatan seseorang. Maka orang itu wajib dikenai hukum tuduhan zina tanpa ada 4 saksi. Yang nomor 2, wajib had atas si perempuan. Nah, tentunya suami istri tadi dipanggil ke pengadilan, suaminya berani bersumpah, istrinya kok gelagapan dia. Nah, dia nggak berani melafadzkan sumpah li'an balasan dari dia kepada suami. Ya, ini langsung yang dikenai had atau hukuman rajam adalah istri. Gitu. Kemudian yang nomor 3, putusnya ikatan perkawinan. Nah, ini sudah langsung selamanya dia akan menjadi putus. Gitu. Nah, kemudian yang nomor 4, hilangnya nasab si anak daripadanya. Jadi anak yang sudah dikandung oleh si istri, yang mana istri itu dituduh zina oleh suami, ini tidak bisa dinisbatkan ini adalah anaknya Pak Fulan yang menuduh zina tadi. Gitu. Jadi langsung ini tidak kembali kepada seorang ayah. Seandainya kok istrinya melahirkan si jabang bayinya ternyata perempuan, maka nanti yang menjadi wali pernikahan dia adalah wali hakim, tidak boleh ayah biologisnya. Yang nomor 5, haram rujuk selama-lamanya. Nah, ini tidak bisa merujuk selama-lamanya, walaupun ada muhalil, tidak ada muhalil, tetap tidak bisa kembali. Ya. Hukum had itu dapat gugur dari istri bila ia mengucapkan li'an dengan mengatakan, saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya ia atau suami itu dalam tuduhannya zina kepada saya adalah dusta. Jadi dia bersumpah, wallahi demi Allah saya bersaksi apa yang dituduhkan suami saya kepada saya berupa saya berzina, ini adalah bohong, sampai 4 kali. Ya. Pernyataan ini harus diulanginya sebanyak 5 kali. Si istri setelah dinasihati oleh hakim harus menyatakan kalimat, saya berhak mendapatkan kutukan Allah jika ia atau suami benar dalam tuduhannya. Nah, ini yang ke-5 kali. Jadi sama seperti kemarin, suaminya juga sumpah 4 kali.
wallahi demi Allah apa yang saya tuduhkan berupa istri saya berzina itu adalah benar, sampai 4 kali dinasihati. Kalau dia masih melanjutkan ya, dia mengucapkan wallahi saya berhak mendapatkan laknatnya Allah apabila saya bohong. Nah istri kalau nggak bisa jawab, nah ini berarti dia istrinya benar ini. Kalau dia berani menjawab, nah dia sudah gugur dari had. Nah, bahasanya suami adalah bohong di dalam tuduhannya, seperti cara-cara yang telah kita baca itu. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Dari fantafa min waladiha fa fariqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ati, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensumpah li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, maka dia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya. Anak itu nasabnya disambungkan dengan ibunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih ya. Dalam riwayat lain disebutkan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahuma hisabakuma 'ala Allah ahadakuma kadibun la sabila laka 'alaiha, rawahul Bukhari. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki dan istri, hisabmu berdua ada pada Allah. Salah satu dari kamu ada yang berdusta, dan kamu laki-laki tidak ada jalan rujuk kepadanya dan tidak ada jalan untuk bersatu kembali sekalipun dengan akad yang baru. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil-dalilnya jelas semua, hadis-hadisnya. Ada yang riwayatnya disepakati Imam Bukhari Muslim, ada yang hanya Imam Bukhari saja. Ini dalil bahwa istri yang li'an bebas dari hukuman had jika ia sanggup membantahnya dengan pernyataan li'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadibin wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, surat An-Nur. Istri yang dili'an itu dapat terhindar dari hukuman had oleh sumpahnya dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini dalilnya sudah jelas juga, dikuatkan dengan Al-Quran. Tidak ada keraguan lagi dalam urusan ini ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim terhadap kalimat summa da'aha fawa'adhaha wa dzakaraha wa akhbaraha anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah, rawahu Muslim. Kemudian Nabi SAW memanggil wanita itu, beliau menasihatinya, mengingatkannya dan memberitahu kepadanya bahwa sesungguhnya siksa di dunia itu ringan jika dibandingkan dengan siksa di akhirat. Nah, ini para ahli fikih mengambil kesimpulan ya, bahwasanya setelah mengucapkan sumpah li'an 4 kali dinasihati dulu, jangan kamu lanjutkan ya, kamu mantapkan dulu. Karena apabila kamu sudah mengucapkan sumpah yang kelima, yaitu berupa sesungguhnya laknat Allah atau marahnya Allah wajib kepadaku apabila dia memang betul-betul benar dalam tuduhannya. Ini balasan dari istri begitu. Begitu juga suami sebelum mengucapkan sumpah yang kelima dinasihati dulu oleh hakim, tolong dipikir lagi, jangan tergesa-gesa, dimantapkan lagi, gitu. Karena bersumpah menggunakan nama Allah itu kan berat akibatnya. Daripada kamu nanti dihukum di akhirat juga kamu berbohong, kamu nanti lebih parah. Maka kamu lebih baik dihukum di dunia gitu ya, dengan cara dihad tadi karena telah menuduh zina tanpa ada saksi. Suaminya dinasihati begitu. Kalau seandainya sudah mantap ya, dilanjutkan sumpah yang kelima. Nggih, monggo. Kita ingin kejelasan lagi. Pertama, pada saat sumpah li'an, apakah diikuti dengan Al-Quran atau tidak? Pertama, bahwa yang laki-laki dan perempuan
Ya. Berani li'an bahkan sampai pada tahap yang kelima, berani Ya. berat. Ya. Sudah diingatkan Nabi seperti itu, tapi Ya. masing-masing masih bersikukuh Dengan tekadnya. tetap putus bercerai. Iya. Terus yang terakhir, apakah dampaknya itu pada anak yang mau dilahirkan atau anak sebelumnya juga putus nasabnya? Iya. Itu saja. Jadi ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah menggunakan Al-Quran dalam sumpahnya? Di sini menurut hadis yang kita baca dan juga ayat-ayat Al-Quran cukup menggunakan nama Allah. Nah, tadi tidak diperlukan memegang mushaf, ya. Cukup demi Allah atau demi Sang Pencipta alam atau nama-nama Asmaul Husna itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 2, apakah ini nanti nisbatnya itu anak-anak sebelumnya juga? Nah, itu kalau tuduhan zinanya itu sesuai dengan itu ketika anak yang mau dilian itu tadi, ya, yang dia akan mengerjakan sumpah lian. Jadi mungkin anak yang pertama, kedua, ketiga mungkin waktu itu memang betul tidak ada kecurigaan bagaimana gitu, ya. Nah, ketika hamil yang keempat ternyata mendapatkan istrinya selingkuh atau bagaimana, tapi tidak ada bukti. Makanya nanti yang dinafikan itu, yang tidak diadakan dari nasab adalah anak yang dikandung saat itu. Gitu. Kalau tidak bisa membuktikan, apakah Yeah. terputus? Masing-masing bersikukuh. Tetap terputus. Kalau suami berani mengatakan sumpah li'an, begitu juga istri kalau berani mengucapkannya, ya langsung putus. Hanya bebas rajam. Suami bebas dihukum hukuman menuduh zina tanpa ada 4 saksi. Istri bebas dari hukuman rajam. Menuduh zina itu juga ada hukumannya? Ada. Ya. Menuduh zina kalau tidak ada saksi 4 orang yang melihat seorang tersebut zina, nah ini berhak di kalau nggak salah dicambuk 40 kali, ya. Itu babnya nanti bab terakhir itu. Sudah dipelajari tadi. Bab jinayat, bab belum, ya, belum sampai. Nah, ada itu nanti. Ya. Seperti minum minuman keras atau narkoba yang sifatnya membuat orang mabuk, itu dalam Islam ada hukumannya. Kalau tidak salah cambuknya 40 kali yang salah, ya. Karena logikanya begini, Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukuman-hukuman itu ini bukan menunjukkan kesadisannya agama Islam, tapi justru malah menunjukkan rahmatnya Allah terhadap hamba. Jadi cara pandangannya begini. Misalkan tadi saya sebutkan orang minum minuman keras itu dihad atau dihukum dicambuk 40 kali. Kamu itu loh diberi nikmat oleh Gusti Allah berupa akal yang sehat, yang waras, lah kok malah kamu rusak dengan cara minuman keras ataupun narkoba. Ini kan namanya orang tidak mensyukuri nikmat sehatnya akal. Maka berarti orang seperti ini kan layak untuk dihukum. Nah, makanya dengan adanya hukuman-hukuman ini biar orang itu bagaimana nggak istilahnya ada rasa takut lah untuk melangkah ke sana. Dan kita mungkin tahu ya bagaimana kalau mungkin kita komunikasi dengan orang gendeng, orang gila itu bagaimana kan tahu bagaimana susahnya kan. Nah ini orang sudah diberi nikmat sehatnya akal oleh Gusti Allah kok malah dirusak. Nah ini kan berarti kan orang seperti ini kan layak untuk dihukum gitu. Seperti itu tadi orang yang menuduh zina gitu. Itu kan tentunya kehormatannya akan sangat-sangat jatuh di hadapan keluarga, hadapan masyarakat. Nah, makanya biar orang itu tidak semena-mena menuduh zina kepada orang, lah itu ada tahap-tahapannya gitu. Ada tahapannya, ada kaitannya ada hadnya atau hukumannya. Kalau tahapannya itu tadi, kalau dia betul-betul menuduh zina dan ada 4 orang saksi, ya ini berarti jelas. Itu jelas. Dan tentunya kalau ini tidak ada hukuman, ya orang itu ya akan seenaknya sendiri. Misalkan orang sudah bersuami ya, yang perempuan direbut orang lain misalkan, ini kan berarti akan merusak rumah tangga daripada seorang muslim kita lah gitu. Makanya di dalam agama itu ada hukuman-hukuman itu memang sebenarnya tujuan itu untuk menertibkan kehidupan manusia sehingga lebih tenang lagi, lebih tentram lagi, lebih terhormat lagi gitu. Iya. Hukum li'an apakah ini juga berlaku di negeri kita? Kalau di negeri kita di pengadilan agama saya kurang begitu tahu Pak Haji. Kelihatannya belum ada ya. Kalau ini mungkin yang paling tepat jawabnya itu yang bergerak di pengadilan agama nanti. Gitu.
Kalau sementara ini yang saya tahu yang banyak kasus kan paling cerai, tolak, kemudian urusan warisan itu ya, urusan perwakafan begini. Kalau urusan li'an ya mungkin saja ada, tapi mungkin sangat jarang mungkin ya terjadi itu. Yeah. Karena mohon maaf itu termasuk dulu katanya yang mendirikan Kementerian Agama itu yang memperjuangi daerah Magetan sini itu Kiai Mahmud dulu. Yang termasuk mengusulkan setelah adanya pengadilan negeri di Indonesia, lah beberapa kiai dari NU itu termasuk almarhum Kiai Mahmud, ayahnya Gus Bet itu, nah itu termasuk yang mengusulkan bagaimana ada pengadilan agama, dan akhirnya pun waktu itu diiyakan atau disetujui oleh presiden yang menjabat waktu itu. Itu. Ya, ada lagi yang bertanya sebelum melanjutkan bab berikutnya, monggo. Saksi minimal 4 itu. Ya. Kalau orang nggak bisa. Kalau orang nggak bisa, Pak. Ya. Karena memang sangat menjaga kehormatan. Ya. Kalau li'an itu memang di Indonesia negeri kita, khususnya di daerah kita belum pernah ada atau dilakukan. Ya. Tapi sumpah yang kosong itu dijelaskan apakah itu ada dalam hukum agama Islam? Kalau sumpah pocong itu gambarannya bagaimana Pak Eko? Anu contoh lafadznya itu biar saya mengetahuinya kan ya. Itu mungkin saja begini, kalau sumpah pocong itu anu. Nggih. 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 Menyaksikan sumpah pocong. Nggih, bentuknya bagaimana, Pak? Nggih, bagaimana? Bukan semua masjid. Nggih. Madura itu di Sampang. Nggih. Hanya satu masjid. Nggih. Itu masa santet. Oh, nggih. Sumpah pocong benar-benar dipotong di dalam masjid. Nggih. Itu dipanggil kembang. Nggih. Juga terus dikasih alat ustaz. Nggih. Terus kan disumpah. Oh. Memang benar-benar kalau kata itu memang Terjadi beneran. Nggih. Makanya ya bahwa saya apabila punya ilmu ini saya akan dilakukan. Oh, gitu. Jadi maksud daripada sumpah itu begini Pak ya. Menggunakan lafadz Allah ataupun asmaul husna untuk membersihkan diri dia, untuk mengukuhkan. Misalkan kalau dia itu tidak berbuat seperti itu. Nah, dan saya berani, misalkan saya berani mati misalkan kalau seandainya saya ternyata berbuat menyantet orang misalkan ya, atau mengambil uang jenengan. Kalau memang pelakunya saya sekarang berani sumpah pocong dengan menggunakan nama Allah, bahkan dengan memegang mushaf. Tapi kalau dalam Islam itu sebenarnya hanya satu saja, tidak usah megang mushaf, tidak usah sumpah pocong. Kalau dia sudah berani mengatakan demi Allah ya, atau demi nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu, kok saya berbohong dalam pengakuan saya berani mendapatkan musibah begini begitu, itu sudah dikatakan sumpah. Ya mungkin kalau di tradisi kita orang mungkin rata-rata kan takut mati ya. Nah mungkin akhirnya terus dikaitkan dengan namanya sumpah pocong, atau mungkin dalam praktikalnya seperti yang jenengan saksikan itu ya memang betul-betul dipocongi. Kok seandainya saya ternyata bohong dalam pengakuan saya ini demi nama Allah dan demi Al-Quran, saya berani mati misalkan. Nah itu kok berani seperti itu ya, ternyata kok dia bohong, biasanya itu memang kontan gitu, kontan gitu. Nah itu kontan itu baik. Ada lagi yang bertanya, monggo silakan. Nah sementara nggak ada ya, kita lanjutkan ya. Terus itu boleh nggak sumpah pocong dalam syarat? Kalau dalam syarat Islam yang namanya sumpah memang ada Pak Haji, tapi ya namanya itu tadi dengan menggunakan nama Allah atau Asmaul Husna. Adapun pocong dan sebagainya itu menurut saya itu memang hanya sekedar untuk menakut-nakuti lah gitu ya. Tapi kalau seandainya dikerjakan juga nggak ada pertentangan syariat kalau itu ya. Bisa untuk itu. Kalau begitupun juga kasus ketika sebaliknya ya. Si laki-laki ini itu sama ya. Kalau laki-laki kan tidak hamil ya. Tidak hamil ya. Tapi itu nanti kaitannya tidak dengan sumpah li'an. Kaitannya dengan misalkan suami mas sampean kok ketoke
anu toh wes menduakanku misalkan. Terus jenengan misalkan ya saya berani bersumpah kok kalau saya itu tidak kawin lagi misalkan. Nah, demi Allah saya ya itu tidak ada kaitannya dengan li'an. Tidak ada kaitannya dengan li'an. Tidak ada hukumannya lah. Nah, jadi kalau hanya sekedar apa namanya, kok sampean kelihatannya kok sudah nggak terlalu perhatian sama saya, apa sudah punya simpanan atau bagaimana gitu kan? Nah kalau begitu tidak bisa tingkatannya sampai li'an tidak bisa. Gitu. Tapi kalau apa namanya seandainya wanitanya itu istrinya bilang, mas sampean kok zina, lah ini sudah menjatuhkan kehormatan suami, ya ini nanti kepada haddul qadzaf namanya, menuduh zina, bukan tingkatnya li'an, tingkatannya adalah tuduhan zina. Kalau ternyata istri tidak bisa mendatangkan 4 saksi gitu. Tidak bisa mendatangkan saksi, tapi kalau benar zina, kalau benar zina ya berarti suami yang dosa Pak. Nah, ya kalau dia kan anu ya nyuwun sewu, ada zina ada nikah siri kan. Nah kalau yang zina ya berarti dirajam karena dia seorang laki-laki yang sudah pernah nikah. Sudah pernah nikah itu dalam artian misalkan duda ya, atau suaminya istrinya mati. Intinya seorang suami sudah pernah memasukkan hasafahnya ke farji perempuan dengan cara yang halal, maka itu dikatakan muhson. Muhson itu dalam artian sebenarnya syahwatnya itu kan sudah terjaga karena sudah ada tempat pelampiasannya. Lah kok malah dia memilih jalan pintas, yaitu dengan cara zina, maka itu tetap dikenai hukum rajam nanti. Ya gitu. Nggih. rajam itu kalau terbukti, kalau terbukti. Ya kalau terbukti atau kalau mengakui Pak sih. Iya, ya. Tapi kalau tidak mengakukan hukumannya di akhirat. Iya, hukumannya nanti di akhirat kalau tidak mengakui gitu. Iya. Misalkan yang nanya hanya istrinya, tetap hukumannya di akhirat. Misalkan kamu apa ada hubungan sama ini? Enggak gitu. Sumpah enggak. Oh. Lihat ya, nyuwun sewu ya. Kalimatnya Pak Jeko itu begini. Istrinya misalnya bertanya, "Mas, apa sampean itu ada hubungan dengan fulana itu?" Bilangnya kok enggak, berarti mana iya. Karena kalau tidak berarti kan nafi dikumpulkan dengan nafi. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya malah iya gitu. Lah kalau misalkan sumpah iya. Itu kalau itu ya itu tadi, kalau seandainya itu tadi ya ada kaitannya misalkan zina dengan tuduhan zina ya. Terus nanti ada orang itu misalkan untuk menghindari dosa, nah, misalkan kawin siri itu ya, maka kalau kawin siri kan secara agama kan sudah sah ya, cuman secara negara belum sah. Secara agama dia nanti di akhirat tidak ada hukuman zina karena sudah dinikahi secara siri gitu. Enggak atas persetujuan istrinya. Walaupun tidak disetujui oleh istri. Jadi mohon maaf, untuk ta'addud atau untuk poligami itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istri. Jadi walaupun istri merestui tidak merestui, suami pun ya tetap boleh kawin lagi. Boleh kalau ada kemampuan ya kan. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' kan gitu kan. Kemampuan memberikan nafkah aja. Ya. Dan nafkah di sini yang dikehendaki adalah nafkah lahiriah. Maksudnya nafkah lahiriah itu duitnya lah itu, duitnya itu ada dia. Dan kemarin sudah saya terangkan itu kan untuk nafkah itu kan sebenarnya tidak banyak. Satu hari kalau orang kaya hanya 2 mud, kalau sedengan 1 mud setengah, kalau orang miskin minimalnya 1 mud, gitu. Murah kan gitu. Berarti yang saya tangkap, kalau zina dilakukan belum bersuami atau beristri, hukumnya harus 100 kali ya. Istri atau bersuami, ya rajam. Ya. Ditunaikan di dunia mengaku takut namanya kotor, ya. Tapi ditunaikan di akhirat nanti rajamnya itu gitu. Nah.
Rajam itu dicambuk atau Benar, rajam itu dipendem setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Sampai mati. Ustaz, berarti itu sekali masuk rajam, besoknya itu masuk lagi? Ya enggak, dalam satu majelis itu pokoknya dia ditanam setengah tubuh ya, terus dilempari batu sampai mati. Walaupun rajamnya, walaupun zinanya berpuluh kali ya sekali itu. Nah, sekali rajam itu. Oke. Gitu. Oke, monggo. Mohon maaf, kali jemeneng ngersane swantene mireng ya. Ketika kita mau menikah lagi tanpa persetujuan istri, ya. Ya, begini, tetap yang namanya bohong itu dihukumi dosa, ya. Tapi nikahnya jenengan itu tadi kan kalau dengan secara syariat, misalkan dengan wali, dengan saksi kan tetap dihukumi sah. Nah, tetap bohongnya itu tetap dihukumi dosa, ya. Tetap. Nah, kecuali kalau jenengan ahli bahasa, ya, ahli bahasa seperti tadi. Pak Eko bilang kan, Mas, apa sampean ki nikah karo wong kae? Ora, berarti kan iya. Karena kalau ora berarti tidak, tapi kalau ora tidak berarti iya. Jadi kan renungilah, tidak itu kan berarti iya. Ini sebenarnya urusan bahasa ini. Dalam kalau bagaimana? Ya kalau jenengan bisa mengatur bahasa yang sekiranya tidak masuk kepada bohong, maka itu tidak dikatakan bohong. Maka di dalam ilmu bahasa itu ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu begini. Saya contohkan aja lah biar mudah ya. Ketika zamannya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ditanya oleh seorang raja yang berkuasa waktu itu, ya. Waktu itu tuh ada perselisihan, Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Ya, maksudnya itu kalau kalamullah itu kan kaitannya dengan Allah itu kan tidak ada yang dikatakan makhluk kan. Semua sudah zaman qadim yang tidak ada batasannya lah. Intinya tadi perselisihannya Quran ini makhluk atau tidak makhluk. Nah, raja yang berkuasa waktu itu sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Nah, akhirnya Imam Syafi'i punya pendapat Al-Quran bukan makhluk karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau mushaf, mushaf yang kita pegang ini memang makhluk. Jadi ada mushaf, ada kalamullah. Kalamullah kan firmannya Allah kan. Itu sudah di zaman azali yang tidak ada batasannya. Maka itu tidak dikatakan makhluk menurut Imam Syafi'i. Lah waktu itu Imam Syafi'i dipanggil ke kerajaan. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana menurut pendapat jenengan? Quran itu makhluk atau tidak makhluk? Maka Imam Syafi'i bilang begini, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya makhluk. Coba, semuanya makhluk. Tapi beliau isyaratnya ke jari-jari yang 4 ini, semuanya makhluk. Padahal yang dikehendaki Imam Syafi'i, jari ini adalah makhluk. Tapi beliau tetap bersikukuh bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Nah, beliau mengatakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya makhluk. Coba, pintar kan Imam Syafi'i kan? Nah, ini yang namanya tauriyah. Tauriyah dalam agama tidak dikatakan dosa. Gitu. Ya, dalam satu segi memang perlu Pak Haji. Ya. Ya, biar ada perdamaian. Gitu. Yeah. Bentuk taubatnya, ya. Yang zina tadi bentuk taubatnya apakah boleh dinikahi? Contohnya hangus ataukah seperti zina seperti itu bentuk taubatnya dinikahi atau tidak biasa bagaimana? Kalau bentuk taubatnya ya termasuk mungkin untuk meringankan beban daripada wanita itu ya wanita itu dinikahi. Ya. Ya kalau sebenarnya kalau dia sudah menikah, sudah pernah menikah ya, duda atau ditinggal mati oleh istrinya ya, nah itu sebenarnya tetap kena hukuman rojam walaupun sudah dinikahi. Atau kalau seandainya sesama pemuda dan pemudinya belum pernah
nikah sama sekali yang sah secara agama, lah itu tetap nanti kena cambuk. Bentuk tobatnya ya dia harus menunaikan itu. Nah, ya gitu. Puasa 2 hari di Suro itu kan diampuni. Yeah. Itu khusus untuk dosa-dosa kecil Pak Haji. Yeah. Tapi yang tergantung kekuatan tobat di dalam hati lah, nanti bagaimana Gusti Allah menghukumi di akhirat gitu aja nggih. Nggih. Enggak aja. Hukum cambuk kan sudah tidak ada di negeri kita. Iya, betul. Orang yang sudah melakukan katakanlah berzina. Iya. Bagaimana dia untuk apakah dia bisa diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah dengan tajam. Nggih. Kalau melihat hadis-hadis tentang taubat itu sebenarnya ya banyaklah hadis yang menerangkan fadilahnya taubat itu. Kalau seandainya kesungguhan taubatnya itu betul-betul luar biasa, ya bisa saja Allah mengampuni dosanya. Salah satu contoh begini, orang bertato ya, itu kan kalau disetrika kan rusak kulitnya, gitu. Terus secara hukum fikih wudunya kan juga tidak sah. Sekarang begini aja lah, kamu nggak usah kamu rusak tubuh kamu dakwahlah sekuat mungkin orang-orang yang maksiat apa bagaimana itu kamu dakwah sehingga menjadi asbab kamu itu menjadi asbab hidayah untuk dia. Ya dengan harapan kamu bisa mentaubatkan orang-orang itu dengan kerja dakwah kamu, ya dosa-dosa kamu yang sudah lewat itu Allah ampuni. Itu kalau istiadat masyarakat kita begitu. Ya. Sebenarnya itu kan sholatnya kan seumur hidup nggak sah itu kalau menurut fikih, karena itu kan air tidak sampai kepada kulit ya. Mungkin sudah dibahas di dalam bab haram mungkin ya. Nah, dalam fikih itu sudah ada jilid yang pertama atau bab pertama, nah, itu tidak sampai kepada kulit dan wudunya juga tidak sah. Wudunya tidak sah kan berarti otomatis sholat dia tidak sah, tawaf juga dia sah. Ya, terus bagaimana? Diberi solusi, kamu dakwahlah sebanyak mungkin sehingga orang-orang yang kamu ajak itu Allah berikan hidayah. Nah, sehingga akhirnya kamu katakanlah nanti dosa kamu bisa ditutupi dengan asbab kamu dakwah itu. Gitu. Itu cara yang paling hikmah seperti itu. Gitu. Walau tatonya itu di dada atau walau tatonya itu tulisan Arab. Yeah, walaupun kalau tatonya di dada itu nanti yang tidak sah anunya Pak Haji, mandi junubnya. Kalau wudhu kan tidak sampai di dada kan, hanya tangan, muka, kepala sama kaki. Itu nanti tidak sahnya ketika mandi junub. Belum sah. Iya, kena hukuman rajam karena dia sudah pernah menikah, namanya muhson tadi itu. Sekarang itu gini, jenenge wanita kan banyak kan. Ya, walaupun istri mati hari ini besok kawin lagi kan tidak ada yang melarang. Nggak ada idahnya laki-laki. Yang punya idah itu hanya perempuan. Cuman kan kadang orang kan malu, mosok bojone lagi mati terus rabin teh. Nah, itu. Ya sekarang daripada orang itu dicemooh orang, malu di depan masyarakat, tapi dia melakukan zina tapi tidak malu di hadapan Allah, kan lebih baik begitu. Nikah siri sudah halal, gitu. Entah mungkin nanti ngumpulinya jangan di masyarakat situ, di mana gitu kan, ini sudah halal kan. Yang penting syahwat dia ada tempat pelampiasannya yang halal, gitu. Kalau nikah siri itu apakah harus cerai atau tidak nanti? Nikah siri, kita penugasan di Aceh atau di Sulawesi, selama mungkin 1 tahun, ada berdosa, perempuan menunjuk satu nikah siri. Nikah siri ya selamanya. Tidak, kalau nanti dicerai ketika sudah balik itu namanya kawin kontra. Kawin kontra itu kalau dalam bahasa Arab itu kawin mut'ah, itu sudah diharamkan dalam Islam. Cuman masih diberlakukan kepada teman-teman Islam yang fahamnya faham Syiah, gitu. Maksudnya, tapi maksudnya tidak cerai kan? Bukan cerai. Tinggal ya sudah saling berhubungan itu gimana? Dosa enggak? Ya laki-lakinya dihitung dosa Pak Haji, karena dia membuat main-main anaknya orang ya. Kalau memang dinikahi niatnya nikah siri ya
selamanya jangan ada niatan untuk dicerai ketika sudah selesai tugas dari situ. Yeah. Itu kan ya sebenarnya mudah saja lah kalau orang untuk nafkahnya bisa ditransfer bisa gitu. Lah untuk gilirannya mungkin kalau mohon maaf kalau teman-teman dinas di mana itu. Oke. Kalau misalkan tadi itu misalkan dirajam kan sekali rajam baru berkali-kali. Oke. Apakah juga cambuk itu juga 100 kali itu baru berkali-kali? Iya, kalau pengakuan dia itu apa? Ketika itu ya sudah. Ya setelah dicambuk kok zina lagi, ya nanti dicambuk lagi. Gitu. Nggih, monggo. Untuk ke pasar. Nggih. Ternyata dipinjam ke pasar Surabaya. Nggih. Itu boleh enggak? Iya boleh. Kan bilangnya kan hanya ke pasar kan, tidak ditentukan pasar Madiun misalkan. Nah, kan pasar kan banyak, nggak di Madiun saja, di Surabaya juga ada pasar. Tapi kalau jenengan bilangnya, Pak saya pinjam motornya untuk beli ke pasar Madiun, lah kok juga ke Surabaya, lah ini yang dari Madiun ke Surabaya dihitung gosop, gitu, itu gosop. Yang dihitung pinjam meminjam yang dari Magetan ke Madiun tadi, kalau yang dari Madiun ke Surabaya, nah itu dihitung gosop. Tapi kalau jenengan bilangnya hanya ke pasar gitu aja, ternyata kok juga ke Surabaya, lah nanti mungkin sama pemilik motornya dilihat KM-nya kok banyak sekali ini. Nah ini berarti bagaimana loh? Tadi kan saya memang bilangnya ke pasar, ada pasarnya pasar Surabaya sana. Nah itu tidak dihitung dosa itu, karena itu tadi masuknya tauriah itu tadi ya, tauriah. Nggih, monggo. Kalau misalnya kita chattingan, WA-an, ya. Nah, itu tidak dikatakan zina, cuman ya kalau dalam secara muasyarah itu kurang baik lah. Maksudnya bisa dikategorikan haram. Karena wanita itu hubungannya apa dengan kita? Kalau mahram nggak apa-apa, kalau istri nggak apa-apa, tapi kalau wanita yang tidak halal itu termasuk bisa dikatakan dosa. Walaupun lah apalagi sampai menimbulkan syahwat. Kemarin sudah saya jelaskan, jenengan lihat tiang ini ya, lihat tiang. Itu kok syahwat, itu sudah dosa, karena kan memang tiang itu kan tidak perkara yang disahwati kan. Dosa kecil itu, enggak salah dosa besar. Tapi kalau terus menerus ya ibarat itu dari titik hitam 1, 2, 3 lah, kalau nggak ditobati ya itu kan nanti lama-lama hitamnya itu kan akan membanyak dan memekat itu kayak. Itu. Enggak termasuk rajam atau dicambuk itu. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Ini kalau pertanyaan tentang hukum itu, kalau dalam satu ruangan misalkan ya, kok hanya laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram, tidak ada yang lain, hanya berdua saja, maka itu kan sudah dihukumi khalwat kan, bersunyi-sunyi ya. Nah, maka itu ya mungkin kebijakannya bisa diusulkan ke komandan. Mungkin kalau kantor yang skopnya kecil itu ya, kalau laki-laki semua, perempuan semua gitu, biar apa namanya, untuk mensiasati tidak terjadi selingkuh, zina dan lain sebagainya, atau itu kan mungkin bisa kita usulkan kan. Kalau ada kaul yang mengatakan itu bolehnya memandang itu ya hanya sekedar wajah dan kedua telapak tangan. Karena ada kaul yang mengatakan auratnya wanita di luar sholat ya sama ketika di dalam sholat, yaitu ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan kalau li ajlil muamalah atau li ajli ta'limil Quran itu secara fatwa boleh. Jadi mohon maaf kalau seandainya depan saya ini santri putri semua ya, terus saya membenahi makhorijul hurufnya seperti malam Jumat atau malam Sabtu ya. Nah itu sebenarnya boleh, cadarnya dibuka boleh. Karena makhorijul huruf kan kaitannya dengan bibir, dengan pipi dan lain sebagainya ya, itu sebenarnya boleh.
Cuman kita di sini memilih garis takwa. Saya kan juga termasuk pengajar tajwid ya, kalau di Putri ya. Itu tetap kita dibalik satir. Ada cara yang lebih hikmah lagi, ya mungkin kita ketika mengajar bersama istri, nanti yang melihat bagaimana pergerakan bibirnya, mulutnya itu adalah istri kita. Gitu. Jadi itu satu, li ta'limil Quran boleh, melihat wajah boleh ya. Kemudian li ajli muamalah. Misalkan dengan transaksi dengan seorang perempuan, jual beli, sewa menyewa, dia bercadar. Nah, saya ingin melihat wajah kamu biar betul-betul jelas kalau yang menyewa adalah kamu, sesuai dengan nama yang di KTP atau sesuai foto wajah yang di KTP, itu juga boleh. Cuma kan ada siasat kan, misalkan dengan transaksinya dengan perempuan itu, tapi yang melihat wajahnya mencocokkan antara wajah dengan foto itu istri kan bisa, atau anak perempuan kita bisa gitu. Seperti di Saudi itu istri-istri kita kalau umroh, nah itu nanti kan ketika perempuan itu kan yang memeriksa juga di imigrasi kan polisi yang perempuan, sekarang kan juga ada. Nah, bahkan juga pernah melakukan transaksi ketika di bank atau di apa gitu ya, istri kita bercadar. Maka saya bilang, mohon maaf Pak, kalau untuk mencocokkan antara wajah dengan foto yang di KTP, bisa nggak dengan pegawai teller yang perempuan? Oh bisa. Direkturnya bilang gitu, bisa. Nah, akhirnya istri itu dibuka cadarnya, tapi yang melihat adalah perempuan. Gitu. Kemudian ada lagi boleh melihat aurat perempuan itu li ajlil mu'alajah, untuk pengobatan. Nah, untuk pengobatan, tapi itu ada beberapa syarat. Di antara syaratnya misalkan istri kita sedang hamil, ya kan, perlu di USG. Nah, itu misalkan dokter kandungannya adalah pas laki-laki, ya boleh dibuka perutnya di USG boleh. Ya. Tapi ada syarat yang sedikit kalau seandainya di situ sudah tidak ada dokter perempuan, ya baru boleh ke dokter laki-laki. Atau kalau seandainya ada dokter perempuan, tapi manjurnya istri saya itu kalau periksanya ke dokter laki-laki itu, nah itu juga boleh. Tapi hendaknya untuk menghilangkan tuduhan yang macam-macam ketika memeriksa itu dibarengi dengan suami atau dibarengi mahramnya. Gitu. Jadi masya Allah agama Islam sangat luas sekali ya, dan sangat rahmatan lil alamin betul. Jadi kalau pribadi saya sendiri, kalau istri hamil itu ya saya bawa ke dokter kandungan yang perempuan Pak Rifah, karena menjaga ketakwaan kita. Kalau ini tengah-tengah istri hamil kok malah yang ngelus-ngelus perutnya karena USG, malah orang yang tidak ada kaitannya mahram kan. Nah ini ketakwaannya itu kalau menurut saya kok berkurang gitu. Walaupun dokter laki-laki itu ya lebih manjur mungkin ya. Nah itu kan semua kan hanya sekedar asbab saja kan. Hakikatnya yang kan ya Allah ya, yang menyembuhkan yang ya. Ya kalau meminang khitbah itu yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Tidak boleh. Nah, jadi sekedar wajah yang batasan aurat dalam sholat. Ya. Yang boleh dibuka ketika dalam sholat. Ya. Dan itu mohon maaf, kalau orang ahli dalam agama itu melihat wajah dan kedua telapak tangan itu sudah bisa membaca dalamnya semua. Ya. Contohnya kalau wanita itu matanya belolok-belolok, itu berarti penyabar orangnya. Mau kena ibu-ibu mungkin iya. 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 Boleh, intinya kalau dalam sholat itu kok sudah tidak terlihat semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan sudah sah. Kalau seandainya ada orang sholat misalkan bawahnya itu celananan ya, terus atasnya pakai mukena, itu juga sah dalam sholat itu. Cuman kan ya kurang adab lah, mosok lekuk-lekuknya tidak ada masalah, boleh. Intinya kalau telapak tangan ini harus dibuka, itu maksudnya ketika sujud itu telapak tangannya ini bisa langsung mengenai lantai atau sajadah. Tapi kalau nanti sujudnya kok di atas mukena, ketika mukenanya menjulur kok di atas mukena itu, nah ini tidak sah sujudnya.
Sujudnya aja nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah kan otomatis sholatnya juga nggak sah, karena sujud termasuk rukun daripada sholat. Gitu ya. Iya, tentu harus langsung. Makanya dalam sholat itu ada 7 anggota sujud yang harus kena, Tapi yang harus kena secara langsung, tidak boleh dilemei, tidak boleh diberi alas apapun, itu hanya jidat dan kedua telapak tangan. Kalau kaki sama lutut ini untuk perempuan juga harus tertutup. Begitu juga laki-laki lututnya harus tertutup. Gitu. Nah, pakai sarung tangan dilepas sarung tangannya. Ya. Kalau pakai masker tuh kan masker hanya menutupi hidung. Nah, sedangkan yang wajib kena adalah jidat. Nah, yeah. Kalau hidung ini sunnah Mas ya. Nah, kalau seperti masturah ini kalau keluar misalkan kalau seandainya masjidnya itu misalkan transparan kaca gitu itu nanti kan hanya ininya aja kan, jidatnya dibuka jadi wajahnya tetap tertutup. Jadi cadarnya dibeginikan sedikit gitu nanti jidatnya terbuka tapi hidungnya masih tertutup. Maka itu sudah sah. Nah, nanti sarung tangannya dilepas. Ketika sujud tangan harus mengenai sajadah atau lantai masjid. Ya, kalau kaos kaki tetap boleh. Bahkan kalau perempuan ya wajib ditutup, Pak, karena auratnya yang boleh dibuka itu kan hanya wajah dan kedua telapak tangan. Sebahan peci ini termasuk menghalangi. Kalau peci kan begini Pak Arif ya. Kalau hanya sampai begini ya menghalangi. Nah, iya. Lah maksudnya itu penghalang yang tidak boleh alladzi yataharraku biharokatihi. Dia ikut bergerak dengan pergerakannya orang yang sholat. Kalau karpet kan nggak ikut bergerak, sajadah nggak ikut bergerak. Lah kalau sorban dipakai, dia sujud ikut ke bawah, dia ke atas ikut ke atas. Nah, maka ini nggak boleh. Ya, intinya jidat lah, jidat itu mana? Nah, kalau sorbannya hanya segini ya boleh, tapi kalau sampai begini, ya ini kan sudah nggak ada jidatnya kan? Nah itu. Yeah. Yeah. Yeah, nggak boleh Pak, harus disilakan ya. Yeah, harus disilakan. Yeah, monggo. Barokah. Kaitannya dengan mukena. Ya. Ada yang potongan itu kayak. Kalau menurut kaidah kita ya tidak sah. Tapi nyuwun sewu, kalau orang kampung itu kan sensitif makanya mak dilokne tah diingetne malah gak gelem salat luwih parah. Nah, wis dijarke mawon, wis gelem salat wis untung. Tapi membenahinya nanti pelan-pelan gitu pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, makanya kan di pondok kita kan ada majelis taklim bahsul masail kan, taklim masail itu. Nah, itu mungkin bisa jenengan mengusulkan masjidnya itu dikirim ustadz dari sini mungkin seminggu sekali atau 1 bulan berapa kali gitu untuk menjelaskan tentang itu. Dan itu fadilahnya luar biasa. Banyak akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan akhirnya mereka pun semakin senang gitu. Oh, ternyata sholat saya selama ini nggak sah toh. Ini dibeli ilmu akhirnya menjadi sah, gitu. Menjadi makbul doanya gitu. Tapi karena ini kondisi masih belum normal 100% ya kita nunggu instruksi dari negara lah kapan diperbolehkannya gitu ya. Nggih, baik. Nggih. Ya sampai dagu nggih, dagu. Enggak masalah, nggih. Nggih. Atau sebagian juga mengatakan di bawah dagu sini. Kalau di sini kan nalinya kan juga sulit kan. Sebagian sampai sini gitu. Oke, itu sudah pas berarti. Nggih, monggo. Nggih. Apakah membatalkan sholat umpama rambut panjang? Nggih. Kalau ketika sujud kok rambutnya menghalang-halangi, ini berarti sujudnya tidak sah.
Oh, enggak sampai kalau menyilakan begini. Nah, tidak sampai membatalkan sholat. Kan hitungannya sekali ya. Gini ya. Cuman ya, nilai kekhusyuannya menjadi berkurang. Yeah. Oh. Ya tetap dihukumi sah itu. Niku nak cara kula diumbar mawon lah wong bocah ngoten iki gelem salat iki wis apik lah. Nggih, sah. Nggih, sah. Salatnya sah, cuman nggih nilai kekhusyuannya berkurang gitu aja. Nggih. Empat orang ini melihat langsung kejadiannya, dia memasukkan dakarnya ke farjinya itu. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau hanya sekedar ngamar atau rangkulan, mungkin dia nggak sampai memasukkan dakarnya ke farjinya, nggak bisa. Ya, gitu. Kalau di dalam selimut ya termasuk nggak bisa melihat. Oke. Lah ya makanya itu kan dibuka tuh bagaimana gitu ya. Baiklah. Berkaitan dengan gosok. Barang masjid. Ya. Kami ini kan, maaf, ada nampan kita itu kan dari masjid di Mentaris. Kita gunakan di sini. Ini termasuk gosok nggak? Sebentar, itu masjid itu kadang kan melonggarkan kan. Intinya kalau penggunaannya untuk jamaah masjid, bukan penggunaannya di masjid. Ini juga beda, Pak Haji. Kalau penggunaannya untuk jamaah masjid dan jenengan termasuk salah satu dari jamaah masjid. Nah, maka ini ya nggak masalah. Kami kan orang jaga masjid itu. Iya. Kami nggak bingung juga. Pakai ini. Iya. Ini gosok ganti nanti padahal. Apa bisa karena digunakan untuk amali. Iya. Tapi kalau menurut saya itu kan namanya kas masjid itu kan hukumnya kan istilahnya kan bebas, maksudnya bebasnya itu luas. Dalam artian intinya kalau untuk kegiatan yang kaitannya itu berkaitan dengan kemaslahatan masjid, menurut saya nggak masalah. Kan sekarang masjidnya sudah bagus kan, sudah bagus, AC ada, bersih, marbotnya juga sudah dibayar, kok kasnya ternyata lebih. Intinya untuk menyantuni, yang jenengan sepakatan dengan seluruh pengurus itu, ini kas itu kan banyak. Gimana kalau kemaslahatan yang ada dari kas ini kita gunakan untuk yang lain, intinya untuk kemaslahatan yang kembalinya kepada umat misalkan. Ya kalau sudah sepakat gitu ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Ya. Terus misalnya ada Al-Quran di masjid atau kitab. Saya niatnya pinjam bukan memiliki, saya buat rumah. Ini saya ragu juga, jangan-jangan gosok. Jadi tadi saya kembalikan semua ke masjid. Ya itu lebih baik begitu. Memang kalau di situ sudah diwakafkan untuk masjid ya, beda ya antara wakaf dengan maslahat itu beda. Kalau wakaf itu memang kalau secara hukum fikih itu tidak boleh keluar dari situ, harus di situ, harus di masjid situ. Gitu. Makanya terus ada lagi hadis Nabi yang mengatakan dak ma yuribuka ilama la yuribuka. Saya kok ragu-ragu ya ini kira-kira saya bawa keluar masjid itu halal atau tidak. Tinggalkanlah. Menuju ke perkara yang jelas halalnya gitu. Saya ragu-ragu antara halal dan tidak karena ini haknya masjid ya sudah taruh aja di masjid, untuk di luar masjid saya menggunakan yang lain gitu. Baik. Jelas ya ini ya. Alhamdulillah, semoga ilmu kita selalu diberkahi oleh Allah ya, dan diberi keistiqomahan dalam pengajian ini, berkahnya juga kepada keluarga kita. Untuk sempurnanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.